Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasoko hadir. Kali ini akan mempresentasikan terkait soal dan pembahasan untuk materi job order costing atau metode penentuan harga pokok pesanan yang merupakan salah satu materi dalam mata ajar akuntansi biaya. Materi ini juga ada di buku akuntansi biaya edisi kelima yang diterbitkan oleh Firdaus Ahmad Dunia, Wasilah, dan Catur Sasongko. Di buku ini juga, buku yang ori ya, Anda akan dapatkan e-learning akuntansi biaya yang berisikan video pembelajaran, kemudian soal-soal yang Anda bisa kerjakan secara mandiri dan akan mendapatkan jawabannya, dan kemudian juga persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah saldo persediaan PT Abadi Raya per 1 Juni 2021, bahan baku 12.450, barang dalam proses 22.605 dolar, barang jadi 4.600 dolar. Barang dalam proses per 1 Juni 2021 terdiri dari 3 pesanan pekerjaan seperti diperlihatkan di bawah ini. Ada job 114, ada job 115 dan job 116. Kemudian ada komponen biaya dari bahan baku langsung atau direct materials, direct labor, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan atau applied overhead. Totalnya job 114 6.800, 115 4.630, dan 116 11.175. Selama bulan Juni terjadi beberapa transaksi di bawah ini. Bahan baku dibeli secara kredit senilai 26.000. Permintaan bahan baku untuk job 114 itu 16.500, job 115 itu 12.200, dan job 116 itu 5.000 dolar. Kemudian adapun penggunaan jam tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut. Job 114 menggunakan 350 jam, upahnya 12 dolar per jam. Job 115 280 jam dengan upah 15 dolar per jam. Job 116 150 jam dengan upah 20 dolar per jam. Biaya overhead dibebankan atau applied berdasarkan pada biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead aktual atau yang sesungguhnya adalah 8.718 selama bulan Juni. Kemudian job 115 telah selesai dan dipindahkan ke gudang barang jadi. Job 115 dikirimkan dan pelanggan diberikan tagihan sebesar 120% dari biaya produksi. Berikut ini adalah pertanyaannya. Yang pertama, tentukan tarif biaya overhead yang telah ditentukan sebelumnya atau predetermined overhead rate. Yang kedua, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi di bulan Juni. Yang ketiga, tentukan saldo akhir untuk bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Jadi ada 3 pertanyaan besar yang akan saya bahas berikutnya. Tolong perhatikan ya. Jawaban yang pertama adalah menentukan predetermined overhead rate atau tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Dari soal kita dapatkan, biaya overhead yang dibebankan berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Jadi diketahui dulu biaya tenaga kerja langsungnya, kemudian biaya overhead yang dibebankan atau factory overhead applied, ya, estimasi, itu adalah persentase dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang paling mudah kita ambil salah satu job dalam barang dalam proses awal. Contohnya job 114. Di sini kita lihat direct labor itu di job 114 total biayanya adalah 1.800. Adapun applied overhead-nya itu 1.350. Maka tarif overhead-nya adalah applied overhead dibagi dengan biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Applied overhead-nya untuk job 114 adalah 1.350 dibagi dengan direct labor cost atau biaya tenaga kerja langsungnya 1.800, maka
predetermined overhead rate-nya adalah 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Jadi jika ada $1.000 biaya tenaga kerja langsung, maka overhead-nya adalah $750. Karena overhead-nya adalah 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, coba Anda kerjakan, lihat berapa applied overhead dibagi direct labor untuk job 115 dan job 116 yang ada dalam barang dalam proses awal. Pasti 75%. Silakan Anda mencoba ya. Berikutnya adalah pencatatan transaksi yang terjadi selama di bulan Juni. Transaksi A adalah pembelian bahan baku secara kredit, maka jurnalnya adalah debitnya bahan baku atau persediaan bahan baku, kreditnya adalah utang dagang karena beli secara kredit tidak tunai, debitnya 26.000, kredit 26.000. Transaksi B itu adalah pencatatan atas pemakaian bahan baku langsung untuk setiap pekerjaan. Nah, ini untuk job 114 itu pemakaian bahan bakunya adalah $16.500. 115 itu adalah $12.200. 116 itu adalah $5.000. Nah, ini kalau kita total pemakaian bahan bakunya untuk ketiga pekerjaan ini 114, 115, 116 itu adalah 33.700. Nah, pemakaian bahan baku itu berarti di debitnya adalah barang dalam proses atau work in process WIP pada persediaan bahan baku atau bahan baku 33.700 ini total pemakaian untuk 3 pekerjaan ya. Nah, ini dia. Debit 33.700, kredit juga 33.700. Kemudian transaksi C terkait dengan transaksi pembebanan upah untuk tenaga kerja langsung. Nah, dari soalnya ya, itu job 114 menggunakan 350 jam tenaga kerja langsung dan upah per jam untuk yang mengerjakan pekerjaan 114 adalah $12. Totalnya 4.200. Kemudian yang job 115 itu menggunakan 280 jam tenaga kerja langsung dengan upahnya $15. Totalnya berarti 4.200. Kemudian job 116 itu menggunakan 150 jam, upahnya per jam adalah 20, maka total adalah 3.000. Nah, total pembebanan upah tenaga kerja langsung ketiga pekerjaan ini 114, 115, dan 116 adalah $11.014. Nah, jurnalnya adalah debitnya itu barang dalam proses, kreditnya nih utang gaji bisa atau juga bisa kas kalau sudah dibayarkan. Asumsi belum dibayarkan jadi masih utang gaji. Totalnya 11.400 dari sini. Nah, kemudian yang D itu pembebanan biaya overhead yang dibebankan atau FOH applied. Nah, dari soal tadi, tarif overhead-nya adalah 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Maka FOH applied, overhead yang dibebankan ke pekerjaan, ini adalah 75% dikali $11.400. Dari mana? Biaya tenaga kerja langsung. Nah, didapat debitnya barang dalam proses, kemudian kreditnya overhead yang dibebankan atau FOH applied ya, sama aja. Nah, 8850 adalah 75% kali 11.400. Ada FOH applied, ada FOH control. FOH control adalah FOH yang sudah dikeluarkan, ada pengeluaran actualnya, sedangkan yang FOH applied ini FOH yang dibebankan atau yang diperkirakan. Oke.
Berikutnya adalah pencatatan transaksi E. Ini mencatat pengeluaran biaya overhead yang sesungguhnya atau yang aktual dikeluarkan. Di debit, overhead, FOH pada beragam akun. Nah, ini kalau Anda mau jelasnya buat lagi factory overhead control. Ini adalah akun yang mencatat biaya overhead yang sesungguhnya dikeluarkan atau aktual dikeluarkan. Beragam akun karena tidak ditentukan dalam soal akunnya apa saja. Debit 8.718, begitu pula kreditnya. Transaksi F adalah transaksi yang mencatat penyelesaian barang dalam proses menjadi barang jadi. Nah, ini dalam soal transaksi F, pekerjaan nomor 115 sudah selesai. Maka dia akan di jurnal, di debit, barang jadi atau finish good, kreditnya barang dalam proses atau WIP. Jadi setiap ada barang dalam proses yang sudah selesai, maka debitnya barang jadi pada barang dalam proses. Nah, 24180 dari mana? Jadi pekerjaan nomor 115 dia sudah ada beginningnya atau di awal Juni. Di beginning untuk direct material, untuk direct labor, dan untuk overhead. Nah ya, silakan lihat nanti di soalnya. Itu direct material untuk beginning awal itu $1.900. Adapun direct labor 1.560. Overheadnya 75%, dari direct labor 1.170. Ini 60 ya, 6. Kemudian yang ditambahkan pengeluaran untuk job 115 yang ada di bulan Juni. Direct materialnya 12.200. Direct labornya itu 4.200. Overheadnya adalah 75% kali 4.200, 3.150. Nah, ini kita jumlahkan. Direct materialnya berarti 14.100, direct labornya 5.760, dan overheadnya 4.320. Overhead applied ya. Nah, ini kita jumlahkan semua. Ini adalah biaya dari pekerjaan nomor 115 yang telah selesai. 24.180. Ini ya. Jadi ini perhitungannya. Oke. Berikutnya adalah transaksi G. Ini transaksi G dan H adalah transaksi penjualan dari atau pengiriman dari job 115 yang telah selesai. Nah, jurnal yang pertama itu mencatat beban pokok penjualannya atau cost of goods sold. Di debit beban pokok penjualan pada barang jadi. Ini berarti barang jadinya telah dikirimkan ke pelanggan, telah dijual, ya. 24180 dan lihat transaksi E. Kemudian transaksi G yang kedua itu adalah transaksi pencatatan penjualannya atau pendapatan. Karena belum dibayar, makanya di debitnya piutang usaha, pada kreditnya penjualan. Nah, nilainya 29016 ini didapat dari 120% kali biaya job 115 24180. Didapat 29016. Dari mana 120%? Dari soalnya. Harga jual adalah 120% dari biayanya. Oke. Berikutnya kita menentukan berapa saldo bahan baku akhir atau saldo bahan baku per 30 Juni. Oke, yang pertama bahan baku 1 Juni, lihat dari soal itu ada 12.450. Kemudian pembelian bahan baku selama bulan Juni ada 26.000 ya, 26.000 dari soalnya. Nah, kemudian bahan baku plus pembelian di bulan Juni, ini kita dapat namanya bahan baku tersedia untuk diproduksi 38.450. Kemudian dikurangi pemakaian bahan baku selama bulan Juni ya, Anda lihat pemakaian bahan baku untuk job 114, 115 dan 116 ya. Lihat lagi transaksi B, itu totalnya 33.700.
Maka bahan baku akhirnya per 30 Juni adalah bahan baku tersedia untuk diproduksi dikurangi pemakaian bahan baku didapat 4.750. Atau kalau kita mau pakai akun T, nah ya T account, nah ini bahan baku misalnya. Beginningnya awalnya ini yang 12.450. Nah, kemudian pembelian 26.000 nih di sini nih. Dan pemakaian itu dikredit WIP pada bahan baku ya 33.700. Nah, saldo akhirnya ini adalah 4750. Terserah Anda mau menggunakan yang mana ya. Yang penting dapat 4750. Oke. Berikutnya adalah menentukan saldo barang dalam proses akhir atau walk-in proses akhir per 30 Juni. Oke, pertama barang dalam proses 1 Juni 22.605 ini berasal dari WIP job 114, 115 dan 116. Kemudian pembebanan biaya bulan Juni ke WIP itu pertama yang dari bahan baku langsung. Nah, itu 33.700. Ya, lihat transaksi yang terjadi pemakaian bahan baku. Kemudian tenaga kerja langsung totalnya 11.400. Dan applied overhead yang dibebankan itu 8.550. Nah, barang dalam proses 1 Juni kemudian ditambah pembebanan biaya Juni itu adalah barang dalam proses yang tersedia. Itu totalnya adalah 76.255. Kemudian dikurangi barang dalam proses yang telah selesai di bulan Juni, baru satu yaitu job 115, biayanya 24.1880, maka barang dalam proses akhir per 30 Juni 2021 adalah 52.075. Atau kalau Anda mau pakai T account ya sama, nah ini WIP beginning 22605. Kemudian pemakaian bahan baku 33.700. Pemakaian kerja langsung 11.400 dan overheadnya 8.550. Nah, nih. Total kemudian yang sudah selesai dikirim ke barang jadi dia dikredit 24.180. Berarti WIP yang masih ada per 30 Juni adalah 52.075. Nah, ini mudahnya adalah biaya dari 114, job 114 dan job 116. Oke. Berikutnya adalah saldo barang jadi akhir atau finished goods per 30 Juni ya, finished good per 30 Juni. Barang jadi per 1 Juni dari soalnya 4.600, kemudian barang jadi di bulan Juni yang telah barang dalam proses yang menjadi finish good di bulan Juni itu adalah 24.180, ini adalah job 115, maka barang jadi yang tersedia untuk dijual adalah 28.780. Kemudian penjualan di bulan Juni itu biayanya adalah 24.180. Ini juga yang berasal dari job 115. Maka barang jadi per 30 Juni adalah $4.600. Kalau Anda mau buat kalau pakai T account, ini finish good. Nah, beginning itu 4.600. Kemudian yang ada yang barang dalam proses yang selesai di bulan Juni 115 itu 24.180. Kemudian yang terjual juga 115, 24.180 dikredit ya. Lihat coba Anda penjurnalannya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka total endingnya finish good adalah 4.600. Dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan job order costing atau metode harga pokok pesanan yang ada di buku Akuntansi Biaya edisi 5 karangan Firdaus Dunia dan kawan-kawan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga video saya ini bermanfaat untuk Anda yang sedang mempelajari
akuntansi biaya.